itu ngomong kalau the cost of something is what you give up to get it. Maksudnya adalah cost, biaya yang kalian keluarkan untuk sesuatu adalah biaya yang kalian keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Buat contohnya, misal kalian pengen dapetin makan mie ayam di warung. Nah, biaya yang kalian keluarkan buat makan mie ayam di warung itu bukan cuma harga mie ayamnya doang, tapi juga waktu yang kalian luangkan buat makan mie ayam itu, dan juga biaya buat kalian datang ke warung itu. Bisa berupa bensin atau biaya capek, misal kalau kalian jalan kaki. Nah, gitu. Nah, di teori biaya produksi ini juga sama biayanya tuh kayak gitu, yaitu opportunity cost atau semua yang kalian korbankan untuk mendapatkan barang itu, atau di sini untuk memproduksi barang itu. Nah, mungkin kalian masih ada yang ingat opportunity cost kalau di teori biaya produksi ini dibagi jadi apa aja? Ada dua itu. Berdasarkan biaya tersebut harus dijadikan satuan uang atau tidak. Mungkin ada yang bisa jawab. Biayanya ada dua ya. Yang mau on mic atau nulis di chat juga nggak apa-apa. Biayanya ada dua tuh. Jadi biayanya itu yang satu dia itu harus berbentuk uang atau bisa diukur dalam bentuk uang. Yang satunya itu tidak perlu diukur dalam bentuk uang. Mungkin ada yang bisa bantu. Ini yang kemarin ikut kelasnya siapa aja nih? Oksalianti tahu nggak? Biaya apa aja? Kurang tepat ya, Alia. Biayanya itu jelas dan tidak jelas itu. Jadi biayanya itu ada biaya eksplisit sama biaya implisit. Nah, biaya eksplisit itu biaya yang jelas, yang harus diukur dalam bentuk uang. Misal kalau kita memproduksi roti, biaya eksplisitnya itu ya biaya buat bahan bakunya, atau biaya buat mesin-mesinnya, ovennya, atau tungkunya, atau kompornya, atau apalah gitu. Pokoknya yang jelas lah. Nah, biaya yang satunya adalah biaya implisit, di mana biaya tersebut tidak perlu diuangkan, tidak perlu diukur dalam bentuk uang. Nah, contoh biayanya itu kayak biaya keterampilan. Nah, sebelumnya kalian harus ingat ya, kalau biaya eksplisit sama biaya implisit ini masuk ke dalam opportunity cost. Jadi total cost adalah opportunity cost. Nah, opportunity cost-nya ini dibagi menjadi dua, implisit sama eksplisit. Eksplisit itu yang jelas, implisit itu yang tidak jelas. Nah, kalau tadi contoh yang implisit itu kayak biaya keterampilan. Ini lebih ke biaya gimana ya? Misalnya kalian buat penjual roti nih, dia sebenarnya punya skill lain kayak kerja di kantoran. Dan kerja di kantoran itu dia bisa mendapatkan penghasilan kayak 5 juta per bulan. Nah, 5 juta per bulan ini yang dinamakan biaya implisitnya. Jadi biaya implisit itu bukan tidak bisa diuangkan ya, tapi tidak harus diuangkan. Gitu. Sampai sini pada paham nggak? Jadi tadi kalau misalnya penjual roti itu dia menjual roti, kan dia nggak jadi kerja di kantoran. Padahal kalau dia kerja di kantoran, dia bisa dapat gaji 5 juta. Nah, 5 juta ini kan nggak didapatkan sama dia. Jadi dia masuk biaya implisit. Nah, kalau masih
Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, nanti bakal nyangkut ke biaya akuntansi sama biaya ekonomi. Kalau biaya akuntansi itu dia cuman ngitung tentang biaya eksplisitnya aja. Misal kasus yang tadi, ya biaya buat bahan baku, biaya buat kompor, biaya buat mesin, itu biaya-biaya yang dihitung sama biaya akuntansi. Tapi biaya kayak tadi misal dia kerja di kantor dan dapat gaji 5 juta, ini nggak dihitung dalam akuntansi. Nah, jelas kan? Biaya satunya itu biaya ekonomi. Biaya ekonomi adalah biaya implisit ditambah dengan biaya eksplisit. Biaya eksplisitnya kayak biaya bahan baku tadi, sama biaya implisitnya berupa biaya 5 juta tadi. Apa kesempatan yang sebenarnya bisa dia ambil, tapi nggak dia ambil. Nah, itu biaya yang juga masuk ke dalam biaya ekonomi. Jadi dalam biaya ekonomi, biaya tersebut juga dihitung. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang ini. Ada yang tahu nggak ini kurva apa? Konsep apa? Ini ngomongin tentang apa? Ini ngejelasin tentang apa? Nggak ada yang tahu. Jadi di kurva ini ngomongin tentang konsep economics of scale. Economics of scale itu ngomongin tentang bagian-bagian yang menghubungkan antara kurva average total cost pada short run dan kurva average total cost pada long run. Nah, sebelumnya kalian masih ada yang ingat nggak bedanya short run sama long run? Maksudnya dalam produksi ya. Maksudnya jangka pendek dalam produksi itu maksudnya kayak gimana? Jangka panjang dalam produksi itu maksudnya kayak gimana? Ada yang bisa bantu jelasin? Ada yang ingat nggak? Oh ya, aku saranin kalian kalau misal kelas kayak gini nyatet ya. Soalnya berguna banget. Beneran. Nah, enggak ya. Nah, jadi bedanya short run dan long run pada konsep produksi ini terletak pada input yang digunakan. Pada saat short run, input yang digunakan itu minimal masih ada yang berupa input tetap. Input tetap itu yang nggak bisa ditambah atau dikurangi ya, atau fixed cost. Kemarin kan kita udah belajar tentang itu. Kemudian ketika dia long run, dia punya input yang semuanya itu variabel. Jadi nggak ada input tetap lagi. Nah, pada kurva ini, short run average total cost-nya itu digambarkan pada kurva berwarna merah. Sedangkan yang short run digambarkan pada kurva yang berwarna biru. Nah, gitu. Kemudian, konsep economics to scale ini dibagi menjadi 3 bagian. Dimulai dari bagian yang paling kiri. Yang ditunjukin sama Kak Mede itu yang dinamai dengan economics of scale. Economics of scale ini menunjukkan ketika output yang kita hasilkan lebih banyak daripada input yang kita tambahkan. Maksudnya pertambahan output yang kita hasilkan lebih banyak daripada input yang kita tambah. Nah, ini nunjukin ketika perusahaan itu masih kecil dan dia ini menghasilkan keuntungan yang paling banyak. Karena dia masih ini kan menurun kurva ATC-nya. Kalau kemarin kalian masih ingat tentang kurva-kurva ini, kan ATC itu berhubungan dengan kurva marginal cost. Nah, ketika average total cost-nya masih menurun, dia itu lebih besar daripada marginal cost-nya.
Nah, ini menunjukkan pertambahan kuantitas yang dihasilkan lebih banyak daripada pertambahan average total cost-nya. Nah, selanjutnya bagian kedua itu ketika kurva merahnya ini udah melandai, yaitu dinamain dengan constant return to scale. Maksudnya, pertambahan input yang kita berikan menghasilkan pertambahan kuantitas yang sebanding. Jadi misal kita nambah inputnya 1, outputnya juga nambah 1. Inputnya kita nambah 2, output kita juga bertambah sebanyak 2. Dan bagian ketiga itu ketika average total cost-nya udah naik. Nah, ini menunjukkan terjadi yang namanya diseconomies of scale, yaitu pertambahan output yang dihasilkan lebih kecil daripada pertambahan input yang ditambahkan. Maksudnya, ketika kita nambah inputnya sebanyak 3%, outputnya yang bertambah cuma sebanyak 2%. Nah, gitu aja sih buat review materi biaya produksi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain nggak? Tanya aja ya lewat chat. Mau on mic juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau enggak, kita mau lanjut ke materi kita malam ini, yaitu teori determinasi pendapatan nasional. Nah, sebelumnya kalian kan udah belajar pendapatan nasional sama Kak Ija sama Kak Sasha kan ya? Nah, di teori pendapatan nasional ini, ada persamaan yang bakal sering banget kalian temukan, yaitu persamaan Y atau yield atau pendapatan sama dengan consumption atau konsumsi ditambah dengan saving atau tabungan. Nah, maksud dari persamaan ini adalah dalam menentukan pendapatan nasional ada dua komponen yang digunakan dalam teori ini ya. Ada dua komponen yang digunakan dalam menentukan pendapatan nasional, yaitu C atau consumption ditambah dengan saving. Nah, jadi gitu aja sih, Y sama dengan CS. Gampang kan? Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan konsumsi dari fungsi yang ini. Fungsi C sama dengan A ditambah B kali Y. Nah, kita bakal belajar tentang A sama B-nya. A merupakan autonomous consumption, yaitu konsumsi individu sebelum memiliki pendapatan atau konsumsi utama. Nah, di matematika kalian pasti udah belajar tentang apa yang namanya konstanta. Nah, dalam fungsi ini, konstantanya tuh merupakan A. Jadi, autonomous consumption adalah besarnya konsumsi yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain variabel pendapatan. Variabel pendapatan kan merupakan variabel independen yang menentukan besarnya konsumsi. Nah, A adalah estimasi konsumsi yang ditentukan oleh variabel-variabel lain selain variabel pendapatan. Maksudnya adalah ketika pendapatannya 0, kita tetap punya autonomous consumption atau konstantanya. Ya, kalau mau disederhanain, ketika kalian nggak punya pendapatan, kalian kan tetap harus konsumsi kan. Harus makan, harus punya tempat tidur, harus punya pakaian. Nah, ini yang dinamain dengan autonomous consumption. Kemudian, teori lain yang bakal sering ditemuin pada bab ini adalah marginal propensity to consume atau MPC. Nah, pada persamaan ini MPC adalah B, atau kalau di matematika kalian taunya dia itu sebagai coefficient.
Nah, MPC adalah tambahan konsumsi akibat bertambahnya pendapatan. Untuk lebih detailnya, kalian kan udah belajar tuh dari kemarin. Kalau marginal adalah pertambahan sesuatu akibat bertambahnya sesuatu yang lain sebanyak satu satuan. Jadi karena di sini ngomonginnya adalah konsumsi sama pendapatan, marginal propensity to consume adalah besarnya konsumsi yang berubah akibat besarnya pendapatan sebanyak si MPC ini. Nah, si MPC ini kan dia berperan sebagai koefisien dalam fungsi konsumsi. Nah, makanya dia juga berperan sebagai kemiringan lereng kurva konsumsi, atau gradien, atau slope, atau kemiringan, atau derivatif, atau turunan. Nah, itu pasti kalian udah belajar semua sih di matematika. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang dibingungkan? Kalau ada, tanya aja ya. Semua persamaan pasti ada kurvanya. Tapi kayaknya di sini jadi semua persamaan itu ada pas di ekonomi, semua persamaan itu hampir selalu ada kurvanya. Tapi mungkin untuk materi determinasi pendapatan nasional ini, kurvanya emang jarang dipakai sih setauku. Nah, besarnya A ini ya bisa diketahui, bisa dicari juga. Nanti bakal dijelasin selanjutnya sama Kak Mede. Udah, ini bagian fungsi konsumsi, nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita mau lanjut ke... Nah, kita lanjut ke fungsi S. Nah, kalau tadi C itu konsumsi, kalau S itu artinya saving atau tabungan. Ya, jadi kalau tadi di fungsi C itu A-nya itu tidak minus. Kalau di fungsi C itu A-nya tidak minus, nah di fungsi S ini A-nya minus. Dan yang beda lagi adalah tadi kalau di fungsi C itu ininya cuma B kan ya. Nah, kalau di sini kita pakai 1 min B. Jadi fungsinya adalah S sama dengan min A ditambah 1 min B kali Y. Oke, kalau tadi B-nya itu adalah MPC ya. Nah, 1 min B ini juga ada artinya. 1 min B ini adalah marginal propensity to saving atau yang biasa kita sebut sebagai MPS. Diingat aja kalau misalkan di fungsi S itu berarti adanya MPS, kalau di fungsi C itu MPC. Gitu ya. Nah, MPS itu apa sih? MPS itu ya sama kayak tadi ya. Tabungan tambahan tabungan yang ditambahkan gitu akibat bertambahnya pendapatan. Gitu. Nah, kalau tadi kita udah belajar ya persamaan yang paling awal, pendapatan itu kan dibaginya kalau nggak ke konsumsi ya ke saving atau ke tabungan. Nah, berarti si saving ini adalah sisanya, tambahan sisanya dari konsumsi gitu. Misalkan kamu punya pendapatan itu 500. Nah, semisal buat konsumsi itu 300, ya berarti savingnya adalah sisanya 200. Gitu. Terus di sini ada beberapa rumus, ya bab ini ada hitung-hitungannya. Ada beberapa rumus yang bakal kita pakai dan bakal sering muncul, sering dipakai. Yang pertama adalah cara mencari MPS. Cara mencari MPS itu adalah dengan delta S atau perubahan tabungan dibagi sama delta Y atau perubahan pendapatan. Itu pertama. Terus yang kedua adalah
MPS juga bisa dicari dengan 1 min MPC. Nah, kalau kita lihat ke atas lagi nih, B. Ini kan 1 min B. Nah, yang tadi itu, kalau di slide sebelumnya, B itu adalah MPC. Berarti 1 min B sama 1 min MPC itu bisa kita pakai buat nyari MPS. Seperti itu. Terus, MPS juga bisa dicari pakai rumus 1 dikurang delta C atau perubahan konsumsi dibagi delta Y atau perubahan pendapatan. Nah, kenapa nih delta C per delta Y? Kita next ya. Oke, jadi kalau tadi kita lihat ada delta C per delta Y, ini tuh artinya adalah MPC. Berarti sama aja ya, 1 min delta C per delta Y itu sama dengan 1 min MPC. Nah, selain bisa buat cari MPS, kita juga bisa nih nyari MPC. Nyari MPC itu rumusnya 1 min MPS. Loh, kok dibalik-balik doang? Nah, emang gitu dibalik-balik doang. Kenapa? Karena MPC ditambah MPS itu hasilnya adalah 1. Gitu. Terus, ini tinggal dibalik-balik aja sih. Kalau mau nyari MPC, ya berarti 1 dikurang MPS. MPS-nya itu adalah delta S per delta Y. Gitu. Jadi rumusnya ini sebenarnya muter-muter di sini doang, tapi emang agak pusing. Sampai sini ada yang mau tanya? Kayaknya enggak ya. Kita lanjut dulu deh. Oke, sekarang adalah pendapatan keseimbangan. Di sini dituliskan kalau investasi sama dengan tabungan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, jadi kita itu bisa mengalokasikan uang kita tuh kalau nggak ke tabungan, ya kita investasikan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pilih salah satu, berarti persamaannya pun bisa kita ganti, yaitu S yang di sini tadi kan C plus S. Nah, S di sini itu bisa kita ganti sama investasi. Jadi, fungsinya itu bisa pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Kayak gitu. Sampai sini apakah ada yang bingung? Atau kecepatan? Ada yang mau diulang? Kalau nggak ada, boleh dong ketik 1 biar kita bisa lanjut. Oke deh, karena banyak berarti kita lanjut. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin tentang materi break-even income atau titik impas. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman itu udah sempat dapat break-even point, tapi itu pas di biaya produksi. Tapi ini beda lagi teman-teman, beda term lagi. Nah, jadi break-even income itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana Y atau pendapatan nasional nilainya sama dengan konsumsi. Jadi asumsi lainnya itu adalah ketika saving sama dengan nol. Jadi kan tadi di awal banget udah dijelasin sama Kak Mufid kalau pendapatan nasional atau Y itu didapat dengan menjumlahkan nilai C atau konsumsi dengan nilai saving atau S lambangnya. Nah, jadi apabila pendapatan nasionalnya itu sama dengan konsumsi, otomatis savingnya nol dong, karena kan emang ya ya apa ya, kalau misalnya saving ada nggak mungkin bakal sama gitu nilai pendapatan nasional dengan nilai konsumsinya. Nah, untuk mencari BEI-nya sendiri itu bisa dipakai rumus A per MPS. Nah, A ini sendiri tadi kan udah dijelasin juga, yaitu konsumsi otonom, yang mana itu adalah nilai konsumsi ketika pendapatan masih nol atau belum ada pendapatan, dibagikan dengan MPS atau kecenderungan seseorang untuk menabung pendapatannya sendiri. Jadi di sini tuh asumsinya kalau misal sebuah negara contohnya itu aja nilai pendapatan nasionalnya itu misal nih 10 triliun gitu, 10 triliun US dollar. Nah, konsumsinya juga 10 triliun US dollar. Jadi bakal sama, nggak ada yang disimpan atau ditabung gitu. Kurang lebih kayak gitu.
Ada pertanyaan untuk materi break even income? Oke, udah paham. Jadi mungkin aku lanjut ke materi selanjutnya. Bisa di next. Oh, Mede bisa di next, Matt. Oke. Nah, aku mau jelasin tentang angka pengganda atau multiplier. Sebelumnya aku mau tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman udah ada yang pernah dengar nggak apa itu angka pengganda atau multiplier? Atau apa sih yang terbersit di benak atau pikiran teman-teman ketika dengar angka pengganda atau multiplier? Itu tuh apa gitu? Mungkin boleh itu dari chat atau on mic juga nggak apa-apa. Oh, belum pernah. Oke, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang itu ya, mungkin kepikirannya tuh angka pengganda itu adalah angka apa ya, nilai yang dibutuhkan untuk menggandakan pendapatan nasional atau yang lainnya gitu. Itu salah ya teman-teman. Jadi angka pengganda atau multiplier itu adalah rasio yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari salah satu ataupun seluruh variabel yang mempengaruhi pendapatan nasional itu sendiri. Nah, jadi di sini tuh kayak ada investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pajak, dan lain-lain. Jadi multiplier itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Kayak variabel yang mempengaruhi pendapatan nasional itu kan banyak ya. Apa aja? Ada yang bisa nyebutin nggak variabel apa aja sih yang mempengaruhi nilai pendapatan nasional itu sendiri? Oke, gimana teman-teman? Kayak pendapatan nasional tuh bisa naik atau bisa turun atau nilainya bisa dapat segitu tuh dari variabel apa aja kira-kira? Oke, mungkin karena oh ya pajak benar. Nah, benar nih ada yang jawab juga pendapatan itu benar kok. Pajak kalau SDM enggak ya teman-teman. Itu tuh nanti masuknya beda lagi. Oke, tadi yang jawab pajak itu benar banget ya teman-teman. Bahkan ada di sini ada multiplier tingkat pajak. Ini tuh jadi tuh kayak misalkan pajak itu berubah, otomatis tingkat pendapatan nasional itu akan berubah atau Y-nya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu perekonomian tuh kan ada dua apa ya dibagi dua. Ada yang dua sektor, ada yang tiga sektor. Ada tiga ding, ada yang empat sektor juga. Tapi kebanyakan cuma dua dan tiga sektor. Di perekonomian dua sektor, pendapatan nasional itu didapatkan dengan penjumlahan konsumsi ditambah dengan investasi. Sedangkan di perekonomian tiga sektor, pendapatan nasional atau nilai Y didapatkan dengan konsumsi ditambah investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Biasa dilambangkan dengan huruf G. Nah, aku mau jelasin beberapa contoh multiplier di sini. Sebenarnya multiplier tuh banyak banget teman-teman, selain tiga ini. Tapi mungkin ini yang paling apa ya, paling umum dan mungkin masih kemungkinan keluar di soalnya masih lebih besar daripada yang lain. Yang pertama itu adalah multiplier investasi. Nah, multiplier investasi itu adalah rasio yang menunjukkan perubahan investasi itu bisa merubah pendapatan nasional seberapa besar gitu loh. Jadi kayak misalnya investasinya itu meningkat sebesar 10. Nah, berapa sih apa sih dampak dari peningkatan investasi sebesar 10 itu ke nilai pendapatan nasionalnya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, multiplier investasi ini bisa didapat dengan rumus 1 per MPS. MPS tadi udah dijelasin juga, yaitu marginal propensity to saving, yaitu kecenderungan seseorang untuk menabung. Nah, ketika I naik, maka Y-nya juga naik. Jadi kayak ketika makin banyak nih yang investasi nih, otomatis pendapatan nasionalnya tuh juga naik gitu loh teman-teman. Karena ya itu kan bakal nambah banget ya di pendapatan nasionalnya itu sendiri. Nah, baru aku mau jelasin yang selanjutnya yaitu multiplier pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Multiplier pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan dengan delta Y per delta G.
atau bisa juga dengan 1/MPS. Ketika pengeluaran pemerintah naik, maka Y-nya juga akan naik. Dan begitu sebaliknya, ketika G-nya turun, maka Y-nya juga akan turun. Oke, aku lanjut ke multiplier tingkat pajak. Nah, ini yang tadi udah ada jawab itu pajak. Jadi multiplier tingkat pajak itu diambil dari rumus delta Y, yaitu perubahan nilai pendapatan nasionalnya berapa, dibagi delta T, yaitu perubahan nilai pajaknya itu berapa. Atau bisa juga dirumuskan dengan min MPC per MPS. Nah, di sini hubungan antara T dengan Y ini beda nih di antara dua yang lain. Kalau T-nya naik atau pajaknya naik, maka Y-nya akan turun. Kenapa itu? Ada yang bisa jelasin nggak kenapa? Ketika pajaknya naik, malah Y-nya turun gitu. Ada yang mau berpendapat di komen atau on mic juga nggak apa-apa banget. Kenapa pas pajak naik, malahan pendapatan nasionalnya itu turun? Beda sama yang pengeluaran pemerintah dan investasi. Oke, ada yang bilang harga naik. Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Tadi yang komen itu soft. Misal aku kasih contoh langsung ya. Soft ini. Soft ini adalah seseorang yang udah kena wajib pajak. Jadi dia wajib bayar pajak kan tiap bulan ataupun per tahunnya. Nah, jadi tadi kan Y itu atau pendapatan nasional didapat dengan penjumlahan dari konsumsi ditambah saving. Misal nih, soft itu dapat pajak yang makin tinggi gitu loh. Pasti kecenderungan soft untuk menabung atau untuk berkonsumsi itu lebih dikit kan, gara-gara kayak pajaknya naik. Sedangkan pendapatannya tetap aja gitu. Misal gaji soft per bulannya itu 5 juta. Sedangkan pajaknya itu makin naik, pasti konsumsinya bakal dikurangin kan. Nah, terus savingnya juga untuk kecenderungan untuk menabung ya pasti bakal dikurangin juga. Karena apa ya, pengeluaran untuk pajaknya itu lebih besar. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kecenderungan untuk mengonsumsi ataupun untuk menabung dari soft sendiri ini bakal turun gara-gara lebih banyak pengeluarannya untuk membayar pajak yang makin naik gitu. Kira-kira udah paham atau enggak? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, udah paham ya. Oke, mungkin bisa dilanjut next Kamede. Oke, ini aku ada bahas tentang PDB aktual dan juga PDB potensial. Nah, sebenarnya ini tuh nggak termasuk jenis-jenis PDB yang apa ya teman-teman, yang resmi gitu. Jadi PDB potensial itu adalah istilah yang digunakan ketika PDB atau pendapatan domestik bruto yang dihasilkan sebuah negara itu tuh saat kondisi full employment. Kondisi full employment itu apa? Kondisi full employment itu adalah ketika semua angkatan kerja ya, lebih tepatnya semua angkatan kerja itu terserap dalam kegiatan perekonomian. Nah, jadi PDB potensial itu pada tingkat PDB berapa sih kondisi full employment ini bisa terjadi? Jadi kayak misal nih teman-teman, semua lowongan kerja tuh terisi dan semua pengangguran itu bakal kerja. Jadi full employment tuh gitu. Nggak ada lowongan kerja yang kosong dan nggak ada yang nganggur, angkatan kerja yang nggak kerja. Jadi semuanya itu terisi. Jadi makanya namanya kondisi full employment. Dan itu pendapatan nasional pada saat kondisi full employment ditunjukkan oleh nilai PDB potensial. Nah, baru ada juga namanya PDB aktual. PDB aktual itu nilai PDB yang benar-benar dihasilkan pada kondisi sekarang. Jadi yang nggak harus pas kondisi full employment juga. Bahkan kayak misal pas kondisi lagi inflasinya tinggi banget, pengangguran tinggi banget, atau bahkan misalnya lowongan kerjanya itu banyak nggak terisi, nah itu tetap PDB aktual namanya. Jadi PDB yang benar-benar dihasilkan saat itu juga. Nah, baru mungkin teman-teman ada yang pernah baca atau pernah dengar tentang deflationary gap dan inflationary gap. Nah, ini beda ya teman-teman sama deflasi dan inflasi. Jadi deflationary gap itu adalah
Nama lainnya itu jurang deflasi. Itu ketika nilai PDB potensial lebih besar daripada PDB aktual. Misalnya, nilai PDB potensialnya itu 700, sedangkan nilai PDB aktualnya itu misalnya itu 600. Jadi ya itu keadaannya namanya deflationary gap. Atau bisa juga dilihat dari indikator investasi dan saving. Ketika investasinya lebih besar daripada saving, maka itu juga dalam kondisi deflationary gap. Jadi itu indikatornya ada bisa dilihat dari hubungan antara PDB potensial dan PDB aktual, ataupun dari hubungan antara investasi dan juga saving. Nah, ada juga namanya inflationary gap atau jurang inflasi, yaitu ketika PDB potensial lebih kecil daripada PDB aktual, teman-teman. Atau nilai investasi lebih kecil daripada saving. Jadi lebih banyak orang nabung daripada berinvestasi. Dan lebih besar nilai PDB yang sekarang dibandingkan nilai PDB saat full employment. Jadi kurang lebih saat inflationary gap ini, ya bisa dibilang itu kayak, gimana ya bilangnya, inflationary gap ini banyak pengangguran sih tahu aku. Jadinya bisa bikin banyak pengangguran. Sedangkan deflationary gap ini kebanyakan malahan lowongan kerja itu nggak terisi. Jadi banyak lowongan kerja yang kosong gara-gara lebih banyak lowongan kerjanya daripada angkatan kerja yang terserap gitu. Sampai sini paham atau gimana teman-teman? Soalnya habis ini udah soal. Kalau ada yang belum paham boleh banget ditanyain dari chat. Boleh chatnya juga boleh DM ke aku langsung juga nggak apa-apa. Atau mau on mic. Oke, mungkin kayak KMD tadi ya sistemnya. Kalau udah pada paham boleh ketik 1 dong. Soalnya habis ini soal nih. Kalau emang masih ada yang belum paham gitu boleh banget ditanyain. Atau tadi kecepatan. Nah, PDB itu kepanjangannya itu produk domestik bruto. Sebelumnya sebenarnya udah dijelasin nih sama Kak Sasa dan Kak Ijak di pertemuan yang lalu. Jadi produk domestik bruto itu adalah nilai pendapatan nasional yang diperoleh oleh sebuah negara dengan menambah faktor asing gitu. Jadi itu tuh tapi di dalam negara itu doang. Jadi kayak contohnya gini. Aku ambil ya mungkin Indonesia gitu. Indonesia nilai PDB-nya itu diambil dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya di dalam Indonesia itu sendiri, di dalam negaranya, sama warga negara asing di dalam Indonesia itu sendiri. Jadi cakupan dari PDB itu adalah satu negara. Nggak peduli mau warga negara apa aja gitu, warga negaranya sendiri atau warga negara asing yang melakukan kegiatan ekonomi di negara itu tetap masuk ke PDB. Sedangkan PDB itu sering disandingkan sama PNB atau Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto itu didapat dengan menjumlahkan berbagai nilai faktor produksi dari warga negara Indonesia atau warga negara-negara itu sendiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, misal aku ambil contoh nih, misal aku sendiri gitu loh. Aku misal itu kerja ke Jepang dah, misal gitu. Kayak aku ke Jepang. Nah, itu tuh pendapatan yang aku dapat di Jepang itu tuh bakal masuk ke PNB Indonesia. Karena PNB itu konsepnya itu lebih ke warga negaranya. Jadi mau warga negaranya tersebar di negara manapun, nah itu tuh bakal dihitung pendapatan dari warga negara itu sendiri di PNB. Sedangkan kalau PDB, misal aku ke Jepang, kerja di Jepang dan tinggal di Jepang itu nggak bakal dihitung lagi. Tapi misal nih, misal Kak Mede misal kayak orang US gitu, kerja di Indonesia. Nah, Kak Mede pendapatannya dihitung di PDB tapi nggak dihitung di PNB karena bukan warga negara Indonesia. Jadi bedanya gitu. Kalau PDB itu skopnya itu satu negara, kalau PNB itu cakupannya itu satu kewarganegaraan, bukan satu negara gitu. Sampai sini udah paham atau belum? Kalau udah paham boleh deh. Kayak tadi. Oh, ada lagi yang nanya. Maaf, bisa diulangi lagi maksud dari PDB aktual. Nah, gini, kalau dari soft ya nanya. Jadi PDB aktual itu nilai PDB yang benar-benar dihasilkan sekarang. Jadi kayak
ya nilai PDB-nya itu berapa, ya bakal dapat segitu gitu PDB aktualnya. Jadi kayak misal PDB Indonesia saat ini tuh misal banget nih ya, misal 10 triliun US dollar. Nah itu ya PDB aktualnya segitu. Jadi PDB yang benar-benar dihasilkan oleh negara itu pada kondisi apapun. Sedangkan PDB potensial itu adalah PDB yang dihasilkan tetapi saat kondisi full employment. Dan PDB potensial ini belum tentu PDB yang sebenarnya. Jadi contoh, tadi Indonesia itu 10 triliun PDB aktualnya. 10 triliun US dollar kan. Sedangkan PDB potensialnya itu 25 triliun US dollar. Nah, itu kan lebih tinggi ya PDB potensialnya. Misal nih, padahal Indonesia PDB-nya nggak bakal segitu. Tapi Indonesia kalau mau semua tenaga kerjanya terserap gitu, nggak ada yang jadi pengangguran, maka nilai PDB-nya harus segitu gitu loh. Jadi PDB potensialnya itu lebih besar daripada PDB aktual. Jadi gitu. PDB aktual itu ya PDB yang benar-benar kita dapat sekarang, kita peroleh. Kalau PDB potensial tuh lebih kayak nggak yang benar-benar kita peroleh, tapi kita harus punya PDB segitu supaya kondisi perekonomian itu bakal full employment atau semua orang tuh bakal bekerja, nggak ada yang nganggur gitu. Oke, Kak, berarti oke, tunggu. Ini banyak banget yang nanya nih. Tunggu aku ulang lagi ya. Ada yang nanya, Kak, maaf tadi yang di jurang deflasi dan inflasi yang menyebabkan banyak pengangguran itu yang mana ya, Kak? Setahu aku ya, kalau yang nyebabin banyak pengangguran itu yang inflationary gap. Sedangkan deflationary gap itu malahan perusahaan itu bakal kekurangan tenaga kerja. Jadi gitu. Tahu aku ya. Jadi kayak sama sih kayak konsep inflasi deflasi kan gitu. Penganggurannya itu bakal banyak di inflasi gitu. Sebenarnya ya gitu sih. Nggak jauh beda konsepnya sama inflasi deflasi. Oke. Ada lagi nih pertanyaan dari Noval. Sama nih namanya. Kak, berarti pada kenyataannya hampir semua negara itu ngalamin deflation gap ya. Nah, sebenarnya iya. Kalau aku bisa bilang itu iya. Karena kayak yang kita tahu ya, hampir semua negara itu pasti kayak, tunggu, deflation gap itu ketika PDB potensial lebih dari PDB aktualnya atau investasi lebih dari saving. Tunggu, kalau deflationary gap, PDB potensial itu PDB yang dihasilkan sebentar ya. Saat kondisi full employment, semua tenaga kerja terserap dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan PDB aktual itu nilai PDB yang benar-benar dihasilkan. Oh iya, berarti aku ralat ya teman-teman. Kayaknya tadi kalau yang pengangguran itu bakal banyak di deflationary gap. Dan yang itu inflationary gap itu bakal apa sih? Justru banyak yang nggak terserap. Soalnya deflationary gap itu adalah ketika PDB aktualnya itu masih lebih rendah daripada PDB potensialnya. PDB potensialnya itu adalah nilai PDB di mana kondisinya itu full employment. Jadi kayak masih ada pengangguran karena dia belum bisa nyampe PDB potensialnya. Jadi aku ralat ya tadi yang nanya sama aku, mohon maaf banget. Jadi kalau yang banyak pengangguran itu justru di deflationary gap. Sedangkan yang banyak yang nggak krisis itu di inflationary gap. Aku ralat sedikit. Dan iya, hampir semua negara itu berada pada kondisi deflationary gap karena nilai PDB yang mereka peroleh sekarang itu belum cukup untuk menghasilkan kondisi full employment yang mana semua tenaga kerjanya itu bakal terserap dalam kegiatan perekonomian. Contohnya aja itu Indonesia gitu. Jadi dia masih banyak yang nganggur gitu teman-teman. Karena nilai PDB-nya masih nggak sebanyak PDB potensial yang diharapkan semua tenaga kerjanya itu nggak bakal nganggur. Sampai sini udah paham atau belum? Oke, belum ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kayak tadi deh, kalau udah paham boleh banget. Oke, makasih. Oke, jadi tadi aku ralat sedikit ya yang nanya sama aku tadi. Pengangguran tuh banyaknya di mana. Oke, mungkin bisa di next nih Kak Mede. Karena udah pada paham materinya.
Oke, kita masuk ke soal. Seperti yang kita tahu memang materi kita kali ini lumayan banyak hitungannya. Jadi diketahui data. Yang pertama itu fungsi konsumsi, yaitu 120 ditambah 0,75Y. Ada yang tahu nggak 0,75 ini nilai apa? Yang tadi dijelasin di fungsi konsumsi itu nilai apa nih 0,75? Ya, bener B. Bener-bener banget. Dan B itu apa kira-kira? Nilai apanya kira-kira B itu? Nah, bener MPC. Keren-keren. Berarti pada nyimak ini teman-teman. Keren-keren banget. Jadi B itu nilai MPC 0,75Y. Nah, kalau MPC-nya 0,75, MPF-nya berapa teman-teman? Yang udah dijelasin tadi. Kalau MPC-nya 0,75, kira-kira MPF-nya berapa? Waduh, keren. Udah ada langsung ada yang jawab. MPF-nya jadi 0,25. Karena nilai apa ya? Nilai MPC ditambah MPS itu bakal 1. Jadi buat nyari MPF itu gampang aja. Jadi 1 dikurang 0,75. Begitupun kebalikannya ketika mau nyari MPC, ya tinggal 1 dikurang nilai MPS-nya aja. Karena ini udah diketahui nilai MPC-nya 0,75, jadi gampang banget nih untuk nyari multiplier investasinya. Nah, investasinya ini diketahui 40 ya teman-teman. Oke, tadi ada yang nyatet nggak rumus multiplier investasi itu apa? Nah, ini udah ada yang apa nih? DM ke aku. Oke, nilai multiplier investasi itu 1/MPS. Bener teman-teman. Ini ada yang DM. Kalian kalau misal malu nggak apa-apa juga sih DM ke aku, nggak apa-apa. Nah, jadi nilai multiplier investasi itu 1/MPS. Sedangkan kita udah dapat nih nilai MPS-nya itu 0,25. Itu didapat dari pengurangan 1 dikurang MPC-nya 0,75. Berarti kalau gitu, berapa nilai multiplier investasinya? Kalau misal udah dapat rumusnya itu. Nah, ini udah ada yang jawab nih teman-teman. Gimana teman-teman yang lain? Pada setuju nggak nilainya itu? Pada setuju nggak dapat nilainya 4? Oke, mungkin bisa di next KMD. Oke, pada setuju. Berarti pada nyimak banget nih, keren. Nah, jadi multiplier investasi tadi kan nilainya 1, rumusnya tuh 1/MPS. Nah, jadi ya deh kita tinggal bagi doang 1 sama nilai MPS-nya. Nilai MPS kita dapat dari 1 dikurang nilai MPC-nya 0,75. Jadi nilai MPS-nya 0,25. Yaudah tinggal kita bagiin aja deh. 1 dibagi 0,25. Jadi multiplier investasinya itu sama dengan 4 gitu. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman? Atau masih ada yang belum itu? Oke, udah pada paham. Mungkin bisa di next ke soal selanjutnya kami deh. Oh, oke. Ini ada soal selanjutnya. Masih dengan data yang sama dengan soal yang awal. Diketahui fungsi konsumsinya itu 120 ditambah 0,75Y. Sedangkan nilai investasinya itu adalah 40. Jika investasinya menjadi 50, berapakah pendapatan nasionalnya? Ini bisa didapat melalui dua cara ya teman-teman. Melalui kita nyari dari itunya, nilai Y sama dengan C plus S, ataupun bisa, Y sama dengan C plus I, kan bisa juga ya Y sama dengan C plus I, ataupun kita, enggak deh, sama. Rumusnya tuh Y sama dengan C plus I. Sorry. Jadi teman-teman selain Y sama dengan C plus S, bisa juga Y sama dengan C plus I persamaannya. Mungkin teman-teman bisa ngambil oret-oretannya dulu. Gimana nih? Y sama dengan C plus I, baru nanti dapat deh pendapatan nasionalnya. Yang pertama boleh, berarti investasinya jadi 50 ya teman-teman. I-nya pakai yang 50. Ada yang dapat nggak ya kira-kira? Itu tinggal mindahin ruas saja kok teman-teman.
Y sama dengan C plus I. Oke, ada yang jawab 6,8 pendapatan nasionalnya. Bener nggak ya? Atau ada pendapat lain atau ada yang dapat nilai lain? Atau pada setuju nih 6,8? Oke, jadi aku anggap 680. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana teman-teman yang lain? Oke, jadi aku anggap setuju ya karena nggak ada ya Pak yang jawab yang lain lagi. Oke, bisa di next KMD untuk jawabannya. Nah, jadi benar. Nilainya itu 680. Oh iya, tadi aku lupa emang bisa dua rumus. Yang pertama itu pakai rumus Y sama dengan C plus I. Ini yang 640 itu ketika investasinya 40. Aku pakai dua cara nih. Ketika investasi 40, nah aku apain dah ini? Gimana kan? Y sama dengan C-nya tadi 120 ditambah 0,75Y ditambah investasinya itu 40. Baru dipindah ruas deh. 0,75Y-nya itu dipindah ruas ke ruas kiri, jadi Y kurang 0,75Y, baru ininya tuh 120-nya itu tetap ditambah sama 40. Jadinya dapatnya itu kan ini Y-nya itu kan sebenarnya 1 ya teman-teman, 1Y. Tapi satunya nggak ditulis. 1Y dikurang 0,75Y, jadinya 0,25Y sama dengan 160. 160 dibagi dengan 0,25, jadinya 640. Ketika investasinya 40. Tadi yang ditanya ketika investasinya 50. Nah, jadi itu caranya tetap sama ya teman-teman. Pakai Y sama dengan C plus I. Fungsi C-nya kita masukin ditambah dengan nilai investasinya atau I. Baru kita tinggal pindah ruas saja sama kayak tadi. Y kurang 0,75Y sama dengan 120 ditambah 50. 170. 0,25Y sama dengan 170. Nah, Y-nya itu tinggal 170 dibagi dengan 0,25. Jadi, Y saat investasi 50 adalah 680. Benar tadi kata temannya yang solve. Oke, mungkin ada juga cara lain satu lagi. Tadi kan multiplier investasi itu kan 1/MPS. Nah, kita tuh juga bisa nyari berapa sih perubahan pendapatan nasional dari 1/MPS itu, tapi kita kalikan langsung dengan variabel itu, perubahan variabel itu. Jadi kan kayak tadi investasinya itu dari 40 jadi 50. Nah, berubah berapa tuh? Naik 10 kan, positif 10. Tinggal kita tambah aja deh. 1/0,25 dikali 10. Yaudah, langsung dapat 40. Delta Y-nya 40, kan ini positif ya teman-teman. Jadi ditambahin sama yang sebelumnya, yaitu 640. Tapi tetap harus dicari dulu sih. Kalau ini tuh harus dicari dulu pas investasinya 40. Pendapatan nasional itu berapa. Boleh pakai cara yang ini, pakai cara Y sama dengan C plus I saat investasi 50. Boleh juga pakai cara yang satu lagi. Hasilnya bakal tetap sama kok teman-teman. Oke, gimana? Kira-kira udah paham atau belum? Atau ada yang kurang jelas? Oke, mungkin bisa di next Kamede karena udah pada paham. Kalau masih ada yang mau ditanyain nggak apa-apa kok teman-teman. Kalau malu juga boleh DM aku aja atau DM kakak tutor yang lain juga. Oke, ini contoh soal yang terakhir dari soal bersambung. Masih dengan data yang sama, yaitu C sama dengan 120 ditambah 0,75Y. Dan investasinya itu nilainya itu 40. Jika Y full employment atau pendapatan nasional saat kondisi full employment. Tadi pendapatan nasional saat kondisi full employment itu namanya GDP apa teman-teman? Atau PDB apa? PDB atau pendapatan nasional saat kondisi full employment itu PDB apa namanya? Ada yang masih ingat Potensial, nggak nih? Kak. Benar, PDB potensial. Waduh, pada keren nih. Jadi PDB atau nilai pendapatan nasional saat kondisi full employment itu tuh
atau PDB potensial itu tuh besarnya 680 di soal ini. Nah, apa yang terjadi dengan perekonomian ketika ini kita ketahui PDB potensialnya 680. Nah, apa sih yang terjadi dengan perekonomian? Bakal deflationary atau inflationary gap nih? Oke, mungkin bisa di next Kamede. Oke, ini aku pakai cara saving ya teman-teman. Ini sebenarnya tuh cara ribet kalau aku bilang karena nyari lagi. Jadi saving itu kan tadi ingat ya teman-teman, itu konsep dasar tuh penting banget. Y sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus I juga bisa. Tadi kan udah dijelasin dua-duanya sama Kak Mufid dan Kak Mede. Y sama dengan C plus I atau Y sama dengan C plus S. Nah itu bisa dipindah-pindah. Jadi kalau mau nyari saving atau nyari S-nya, yaudah kita pindah aja S-nya ke ruas kiri. Jadinya Y kurang C. Kan itu Y-nya kita pindah. Nah, C-nya tetap di situ. Nah, baru tadi kan itu ya Y-nya itu 680 Y atau PDB potensialnya. 680 dikurang 120 tambah 0,75 itu tadi fungsi konsumsinya. Dikali lagi dengan 680 itu nilai Y-nya ya teman-teman. Y-nya itu dikali lagi dengan nilai konsumsi. Baru 680 dikurang 120 ditambah 510. Nah, jadi nilai konsumsinya, dari tadi kan kita pakai fungsinya doang nih, fungsi konsumsinya. Kita masih belum nyari nilai konsumsinya. Nah, ternyata nilai konsumsinya dapat segini teman-teman, 630. Jadi nilai savingnya itu adalah 680 dikurang 630. Jadi diketahui savingnya itu dapatnya 50, investasinya itu pakai data yang tadi itu masih yaitu 40. Nah, ketika investasi kurang dari saving, maka perekonomian bakal deflationary gap. Kayak tadi. Nah, baru kayak kebalikannya ketika investasi lebih besar daripada saving, maka perekonomian itu bakal inflationary gap. Maaf tadi deflationary gap ya teman-teman ini. Nah, ini juga bisa pakai cara gampang. Tapi kalau ini in case emang udah dicari ya tadi PDB-nya. Kan tadi udah dicari ya teman-teman. PDB saat investasinya 40 tadi dapat berapa teman-teman? Pendapatan nasional saat investasinya 40 tadi dapat 600 berapa tuh? Yang pakai rumus Y sama dengan C plus I. Nah, 640. Ini kan udah dapat ya teman-teman. Nilai PDB aktual. Jadi nilai PDB yang benar-benar diperoleh saat itu 640. Nah, balik ke yang tadi, Kamede. Nah, di sini kan tadi di soalnya aja Kamede, soal yang C-nya. Nah, ini kan di sini diketahui Y full employment-nya itu atau GDP potensialnya itu PDB potensialnya itu 680. Sedangkan PDB aktualnya 640. Otomatis kan ini PDB potensialnya lebih besar ya daripada PDB aktualnya. Maka bisa disimpulkan bakal deflationary gap. Itu gampang banget sih teman-teman. Tapi itu in case sebelumnya udah dapat nilai pendapatan nasional aktualnya atau PDB aktualnya. Kalau belum dapat boleh pakai cara saving tadi, ngitung saving sama investasinya dulu, baru di apa hubungannya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau gimana? Boleh banget kalau masih belum paham atau apa. Nah, ini bakal lanjut ke soal lain. Udah nggak soal berantai ini lagi. Nah, mungkin aku tanya ya terakhir buat pemahaman teman-teman aja. Misal, deflationary gap-nya itu 635. PDB potensialnya itu 630. Sedangkan tadi PDB aktualnya itu pas investasinya 40 tuh 640. Nah, itu kira-kira jadinya deflationary atau inflationary? Aku asumsiin PDB potensialnya itu 630 deh. Sedangkan PDB aktualnya 640. Itu bakal deflationary atau inflationary, teman-teman? Gimana? Dari yang catat tadi,
yang nyatet atau yang apa. Ini pakai prinsip itu ya. Nah, benar, udah banyak banget nih yang jawab inflationary ya teman-teman, ketika PDB aktualnya itu lebih besar daripada PDB potensial atau PDB potensialnya itu lebih kecil daripada PDB aktual, itu tuh bakal inflationary gap gitu. Sampai sini paham nggak teman-teman? Kalau paham boleh deh kayak tadi Kamedi lagi, boleh ketik 1 kalau udah paham biar lanjut. Soalnya udah malam juga nih. Oke, keren-keren. Berarti pada merhatiin banget. Oke, mungkin bisa di next Kamede ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya bakal dijelasin sama Kak Mufid. Untuk Kak Mufid, dipersilahkan. Oke, lanjut ya. Soal ini bakal gampang sih. Pasti bisa jawab semua. Jadi faktor utama yang memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah apa jawabannya? Yang lain? Nah, jadi jawabannya benar ya. Udah jelas sih. Tadi dari fungsi konsumsinya aja kita udah bisa lihat kalau ada hubungan antara konsumsi sama pendapatan, di mana pendapatan itu memengaruhi tingkat konsumsinya. Nah, bisa langsung lanjut nih. Pasti udah pada paham. Oke, karena tadi aku yang bahas tentang saving, nah jadi fungsi saving dan konsumsi itu bisa kita ubah-ubah. Dalam artian kalau fungsi C ini bisa kita ubah jadi S, dan fungsi S ini bisa kita ubah jadi C. Nah, coba kalian tadi kan udah sempat aku spill-spill dikit. Ada nggak nih yang bisa jawab deh yang A dulu? Gimana cara atau jawabannya langsung ngubah fungsi konsumsi ini menjadi fungsi tabungan? Langsung jawabannya deh. Gimana? Ada yang bisa nggak? Bingung? Bingung? Oke, jadi sebenarnya ngubah fungsi kayak gini tuh bisa di luar kepala, dalam artian nggak usah kalian coret-coret ya. Benar-benar bisa di luar kepala. Nah, caranya itu tadi di fungsi C ini kan nggak ada minus ya. Nah, kalau di fungsi S ini ada minus. Jadi, di sini kalian bisa tambahin min. Di A-nya ini kan A ya. Ini A, depannya kalian tambahin min. Jadi min 100. Nah, tadi cara kalau ini kan MPC, cara cari MPS gimana? 1 min MPC, berarti carinya adalah 1 min 0,3, yaitu 0,7 Y. Jadi fungsi S-nya itu yang A adalah min 100 ditambah 0,7 Y. Jangan lupa di depannya diganti jadi S. Coba yang sisanya nih, yang B, C, sama D, ada yang mau jawab gak? Langsung aja nih, soalnya kan udah agak malam ya. Bisa langsung on mic nih, soalnya gampang kan ya? Ayo, ada yang bisa nggak? Aduh, back lagi. Gimana nih, nggak ada yang mau nyobain? Yang B jadi 130 plus 0,55 Y. Benar. Benar. Di cara digantinya adalah minusnya tinggal diilangin. Lalu 1 dikurangin 0,45, yaitu 0,55. Benar. Coba lanjut yang C sama yang D. Ayo. Pasti bisa lah. Ini mah kecil punya kecil. Yuk, yang lain yuk. Dicoba aja, salah nggak apa-apa.
Tuh Abelio jawab, oh Yasmin jawab yang C, min 40 ditambah 0,1 Y. Betul. Jangan lupa ya, Y-nya jangan sampai ketinggalan. Ayo yang D langsung. Min 250 ditambah 0,75 Y. Diganti jadi fungsi konsumsi, kayak gimana? Betul, 250 ditambah 0,25 Y. Y-nya jangan sampai lupa ya. Nih Y-nya. Karena mereka selalu nempel, gak boleh dipisahin. Ntar mereka sedih. Oke, lanjut. Ini jawabannya ya, tadi udah benar semua, berarti udah bisa semua. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, jadi di sini tuh diketahui MPC sebesar 0,75. Nah, 0,75 ini tuh melambangkan apa sih? Artinya apa sih? Yang pertama adalah bila pendapatan meningkat 10%, konsumsinya meningkat 75%. Terus ada pendapatan meningkat 10%, konsumsinya meningkat 0,75%. Iya betul. Terus yang ketiga, pendapatan meningkat 10%, konsumsinya meningkat 7,5%. Pendapatan meningkat 10%, konsumsi meningkat 0,075, sama E tidak ada yang benar. Nah, aku maunya sih kalian coba jawab sih. Tadi kan ada ya, bagian aku, rumus MPC itu adalah delta apa dibagi delta apa gitu. Nah, di sini kan diketahui nih delta apa-apanya. Nah, kalian bisa sesuaiin sama yang ada di soal. Terus, kalian bisa kasih tahu aku yang mana yang benar. Ini rada gampang kan ya, paling, ayo dong. Yang paling cepat aja deh. Nanti kalau udah ada yang jawab, kita langsung next. Udah, cepat benar, belum ada 1 menit. Apa sih, bagus. Yang lain, apakah ada yang lain? Sampai 20-50. Siapa tahu gitu kan ada yang nggak teliti, terus salah hitung. Gitu ya. Oke, udah 20-50. Wildan juga jawab C, benar. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang lupa tadi rumusnya apa? Nah, rumusnya itu delta C dibagi delta Y. Delta C itu apa? Perubahan konsumsi. Delta Y itu perubahan pendapatan. Kalau kita lihat di soal, nih pendapatannya itu kan perubahannya 10%. Konsumsinya nih yang beda-beda. Ada yang 75, 0,75, 7,5, sama 0,075. Berarti kita mesti coba satu-satu ya, masukin ke rumusnya. Gitu. Yang A ini 75/10, hasilnya 7,5. Salah kan? Yang dicari kan 0,75. Yang B ini 0,75/10, hasilnya 0,075. Salah juga. Yang C itu 7,5/10, hasilnya 0,75. Nah, ini benar. Yang D 0,075/10. Nah, kalau udah gitu kan berarti komanya di belakangin satu lagi tuh. Jadi 0,0075. Udah pasti salah. Sama yang E jawaban yang nggak ada yang benar. Salah kan? Karena yang benar adalah yang C. Gitu ya, semoga nggak kecepatan sih. Jadi ngerti kan ya, kalau ada soal kayak tadi itu pakai rumusnya yang ini. Atau misalkan ditanya sebaliknya gitu, yang maksudnya adanya MPS. Nah, kalian juga bisa cari ya, kayak tadi dibalik-balik aja gitu. Oke, lanjut. Nah, soal selanjutnya nih, tentang gimana kita menganalisis suatu fungsi konsumsi. Jadi, manakah pernyataan yang benar jika fungsi C sama dengan 25 ditambah 0,8Y? Ini soalnya itu ada 4 option, kalian nentuin mana aja optionnya yang benar. Coba mulai dari option 1. Itu benar apa salah? Option 2 aja deh. MPS-nya sama dengan 0,2. Itu benar apa salah? Atau gini aja deh. Tadi kan fungsi C
itu kan ada autonomous consumption, ada MPC, sama ada Y. Nah, di sini 25 itu dia berperan sebagai apa? MPC atau autonomous consumption? Ya, sebagai A. Jadi dia itu autonomous consumption ya. Jadi ketika pendapatannya itu 0, dia tetap harus berkonsumsi, yaitu sebanyak 25. Kemudian 0,8 ini dia sebagai apa? Ya, benar ya. Jadi gitu ya guys. Kalau kalian ngehafalin fungsinya, jangan ngehafalin A atau B-nya, tapi ke autonomous consumption-nya, MPC-nya, atau MPS-nya aja. Jadi kan MPC-nya 0,8. Kalau diketahui MPC-nya, kita pasti bisa tahu MPS-nya. Nah, MPS-nya berapa coba? Dari fungsi ini MPS-nya berapa? Ya, jadi option kedua benar ya. Terus dari option 2 ini kita bisa jawab option 1. Kan MPS-nya 0,2, MPC-nya 0,8. 0,8 lebih besar daripada 0,2. Jadi option 1 benar juga. Kemudian option ketiga, ini kalian nentuinnya itu dengan masukin salah satu. Masukin salah satu ke fungsinya, kemudian hasilnya itu sama nggak sama yang lainnya? Coba kalian coba dulu. Nah, yang lain ketemunya sama apa enggak? Ketika kalian masukin Y-nya 100 ke fungsinya, C-nya dapat 105 apa enggak? Atau ketika kalian masukin 105 ke fungsi C-nya, Y-nya ketemu 100 apa enggak? Oke, sama. Jadi benar ya sama. Terus yang keempat, kemiringan kurva konsumsi adalah 0,8. Ini benar atau salah? Yang lain? Jadi benar ya guys. Kalau 0,8 adalah kemiringan dari kurva konsumsi. Taunya gimana? Soalnya dari ininya sih. Dari fungsinya C sama dengan 25 tambah 0,8Y. Tadi kan udah aku bilang di awal, kalau MPC adalah koefisien dari fungsi ini. Nah, di mana koefisien itu bisa bertindak atau sama aja kayak kemiringan dari kurva tersebut. Atau kalian di matematika belajarnya sebagai gradien atau slope atau turunan. Kan turunan kalau misalnya fungsinya kayak gini, turunannya bakal ketemu 0,8 juga kan. Jadi benar ya nomor 4. Nah, lanjut. Nah ini, diketahui besarnya MPC adalah 0,8. Jika pemerintah menambah pengeluarannya di APBN sebesar 100 miliar, maka pertambahan pendapatan nasionalnya adalah sebesar ini kalian coba dulu deh. Dia pakai rumus multiplier government expenditure. 2 menit ya. Semenit aja deh. Sampai 25,8.
Oke, jadi kita coba ngerjain bareng-bareng aja ya. Jadi diketahui besarnya MPC adalah 0,8. Jika pemerintah menambah pengeluarannya sebesar 100 miliar, maka pertambahan pendapatan nasionalnya adalah sebesar, nah, kan kita udah tahu tuh dari materi yang dijelasin sama Kak Noval tadi, delta Y atau perubahan pendapatan nasional adalah 1/MPS dikali delta G. Nah, karena yang di soal itu diketahuinya MPC, yaitu sebesar 0,8, kita harus cari MPS-nya dulu, yaitu dengan 1 dikurangi 0,8. Hasilnya adalah 2. Hasilnya, ya 0,2 maksudnya. Jadikan multiplier government expenditure, coba berapa? Multiplier government expenditure-nya itu berapa? Kalau MPS-nya adalah 0,2. Ini udah ada sih sebenarnya. Tapi berapa coba? Yakin 0,8. Ini multiplier-nya ya yang aku tanyain. Multiplier government expenditure-nya. Yang tadi itu rumusnya. Yang kalau investment itu rumus multiplier investment-nya 1/MPS. Yang government expenditure juga 1/MPS. Terus yang tax itu min MPC per MPS. Nah, pakai rumus itu ketemunya. Nah, jadi benar ya jawabannya Arzel itu 5. Kemudian karena yang ditanyain itu perubahan pendapatan nasionalnya, maka tinggal multiplier government expenditure dikali dengan perubahan pengeluaran negara, yaitu sebesar 100. Jadi 100 dikali 5 adalah 500. Nah, kalau Enggak, BTW aku mungkin mau nambahi dikit aja. Tadi karena belum aku jelasin ya. Kalau misalnya ditanyanya itu, ini kan di soal yang dijelasin kamu Fit tadi itu kan perubahan pendapatan nasionalnya ya teman-teman. Kalau yang ditanya itu perubahan pendapatan nasionalnya, nilai multiplier yang kalian dapat dari rumus multiplier itu masing-masing kayak tadi, multiplier investasi, multiplier pengeluaran pemerintah atau government expenditure, atau multiplier pajak, itu tuh harus dikalikan lagi dengan perubahan masing-masing variabelnya. Kayak contohnya ini kan kayak di soal ini tuh multiplier pengeluaran pemerintah atau government expenditure-nya itu harus dikali lagi dengan perubahan itunya pertambahan dari pengeluaran pemerintahnya. Jadi harus dikali lagi ya nilai multiplier-nya, nggak bisa mentah gitu doang. Kalau udah ditanya pertambahan pendapatan nasionalnya gitu teman-teman. Gitu juga dengan teks nanti dikalikan dengan pertambahan atau pengurangan teksnya itu berapa pajaknya. Begitu juga dengan investasi dikalikan dengan pertambahan dan pengurangan nilai investasi gitu aja. Jadi aku kembaliin lagi ke Mufid. Nah, mungkin satu hal yang harus kalian teliti lagi dari soal ini itu di bagian ininya. Jika pemerintah menambah pengeluaran APBN, maka yang terjadi adalah pertambahan pendapatan nasional. Nah, ini tadi udah dijelasin sama Kak Novel sih, tapi kok tekanin lagi soalnya ini penting. Kadang di soal itu dikasih tahu perubahan government expenditure-nya bisa nambah atau bisa kurang. Nanti yang ditanyain itu perubahan pendapatan nasionalnya. Jadi di jawabannya misal ini nggak dikasih tahu ya. Kalau ada pertambahan, misal soalnya diganti, maka pendapatan nasional yang berubah adalah sebesar yang jawaban A misal bertambah sebesar 500 miliar, yang B berkurang sebesar 500 miliar, dan gitu-gitu. Makanya bagian nambah atau kurang tadi harus kalian pahamin lagi sih. Harus teliti di bagian situnya aja.
Nah, Kak Mede ada yang mau ditambahin nggak? Ini kita masih ada satu soal lagi sih. Apakah soal ini udah clear? Udah kali ya? Kita lanjut ke soal terakhir nih. Oke, kali ini soalnya sebab akibat. Waduh. Di sini tertulis tingkat investasi akan semakin menurun jika suku bunga di bank semakin merendah. Sebab apabila tingkat bunga turun, maka masyarakat akan lebih memilih investasi dibanding menabung di bank. Oke, kita bedah dulu ya satu-satu. Jadi yang atas, jika tingkat jika suku bunga di bank itu semakin rendah, maka investasinya akan menurun. Benar apa salah nih? Benar, ada yang jawab benar. Yang lain? Jika suku bunga di bank semakin rendah, tingkat investasi akan semakin turun. Salah. Waduh, ini pro dan kontra nih. Ada yang benar, ada yang salah. Oke, karena udah ada dua jawaban berbeda, kita lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, apabila tingkat bunganya turun, masyarakat akan lebih memilih investasi daripada menabung di bank. Benar apa salah? Jika tingkat bunga di banknya turun, maka masyarakat akan lebih milih investasi. Ada yang jawab benar. Oke, kita lanjut ya jadinya. Jadi tadi yang atas ada yang jawab salah dan benar, yang bawah jawabnya benar semua. Kita lanjut spill ya. Oke, jadi jawaban nomor 6 adalah yang atas itu salah. Tingkat investasi akan semakin menurun jika suku bunga di bank semakin merendah. Salah. Kenapa? Kita lihat notes di sini. Di sini ya bunganya turun. Jika bunganya turun, keinginan untuk menabung pun turun. Nah, karena keinginan untuk menabung turun, investasi meningkat. Nah, gini. Seperti yang tadi aku udah jelasin, kita itu mengalokasikan pendapatan kita kalau nggak ke investasi, ya ke tabungan, ya kan? Nah, bunga itu bisa kalian dapat ini kalau misalkan kalian udah menabung di satu bank. Nah, bank itu akan memberikan bunga ke kalian misalkan 2% setahun gitu. Nah, jadi duit di bank kalian itu kalau ada bunganya makin gede, kalian akan semakin untung. Kalau kalian semakin untung, berarti keinginan buat nabung kalian akan semakin naik, gitu kan? Makanya, kalau bunganya makin kecil, keinginan nabung pun juga turun. Nah, kalau orang tuh udah nggak mau nabung, ya udah diinvestasiin aja duitnya. Makanya investasinya meningkat. Nah, jadi harusnya kalau suku bunga di banknya semakin rendah, keinginan untuk investasinya justru semakin naik. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke bawahnya. Apabila tingkat bunga turun, masyarakat akan lebih memilih investasi daripada menabung. Benar dong. Karena bunganya ini nurun, jadi ngapain nabung, mending diinvestasi aja gitu. Di sini sebaliknya ya, kalau jika bunganya naik di bank, maka keinginan menabung di bank juga naik, tapi investasinya menurun. Jadi pernyataan yang satu itu salah, pernyataan yang dua itu benar, dan jawaban ini adalah yang D. Kayak gitu. Oke deh, kita sudah sampai di penghujung materi. Boleh banget nih kalau misalkan yang sebelumnya ini nomor 6 ada yang mau nanya, ada yang masih bingung tentang bunga bank
investasi dan tabungan atau materi-materi lain, kira-kira masih ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita benar-benar udahan. Kalau tadi masih ada yang keganjel dikit gitu, kurang clear, boleh banget ditanyain lagi teman-teman. Iya, kalau nggak ada yang nanya, aku mau nanya. Waduh, gimana tuh kamu, Fit? Di soal terakhir tadi, soal 6 itu sebenarnya berkaitan sama kebijakan. Ini udah belum sih? Materi ini udah. Belum, Bu Fit. Kalau di Ambar belum, tapi kalau di sekolah harusnya yang udah kelas 11 udah. Tapi kalau di Ambar belum. Ya udah, diingetin lagi nggak apa-apa kan? Ada yang tahu nggak ini itu masuknya menaikkan sama menurunkan suku bunga itu masuknya dia ke kebijakan apa? Nah, iya sih benar. Ya udah itu aja sih. Benar banget Azra. Ya udah sih. Apalagi nih Kak Mede? Kalau aku mungkin udah ya, soalnya kalian kalau misalkan tadi itu ada soal yang masih dasar-dasar kan, kayak ngubah fungsi gitu-gitu, kalau kalian masih bingung caranya itu boleh ditanyain ya, soalnya itu masih termasuk soal dasar gitu. Jadi kalau bisa harus dipahami banget nih di luar kepala kalau bisa. Nggak ada lagi? Coba kalau nggak ada, ketik berapa ya? Jangan 1A. Ketik 5 deh kalau misalkan udah paham. Aku stop share ya. Sebentar, jangan leave dulu. Aku mau ngasih hadiah. Bentar ya. BTW, semoga nggak ada yang ketiduran ya di Zoom-nya. Jangan ketiduran banget. Ini aku stop deh.